Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ngabarin kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar dan juga banyak. Ya, sebentar lagi tahun akan berganti dari 2024 menjadi 2025. Pertarungan politik di 2024 memang sangat melelahkan. Ya, pergantian ke puncak kepemimpinan pun sudah terjadi dari zaman Pak Jokowi ke zaman Pak Prabowo. Dan tentu saja itu adalah pilihan rakyat. Namun sisa-sisa sakit hati, kecewa, dendam, amarah dan lain-lain masih tersimpan. Mungkin sampai 2025. Yang terbaru adalah Sekjen PDIP yang ditetapkan menjadi tersangka setelah Pak Jokowi dipecat dari PDIP. Keterkaitan ini tentu saja mengundang banyak tanda tanya. Bahkan seperti tuduhan bahwasannya Pak Jokowi lah yang mengintervensi atau yang mencoba memberikan hasto hadiah di saat Natal. Ya, itu semua hanya dugaan-dugaan yang terjadi. Nah, ada lagi seseorang yang mungkin makin saja ngegas, yaitu Bu Kony. Bu Kony terbaru adalah mengucapkan bahwasannya Pak Jokowi presiden rasa solo. Tapi kita semua tahulah sebagai pendukung Pak Jokowi, kerja-kerja Pak Jokowi, bahkan kerja Pak Jokowi di dunia internasional pun sangat diakui dunia. Ya, kalau itu biarin aja. Apa kata Bu Kony? Ya, namanya orang kagak suka, ya biarin aja. Tadi kenanya sendiri, ya kan? Nah, kali ini gua akan memberikan sebuah tayangan video dari warganet, yaitu Bapak Simon Jom, yang memberikan pandangan lain terhadap narasi dari Ibu Kony, Presiden Rasa Solo. Mari kita simak saja videonya bersama. Let's go. Catatan saya kali ini masih diarahkan pada pernyataan seorang Kony Bakri, yang konon katanya adalah seorang guru besar dalam ilmu hubungan internasional. Saya pernah memberikan catatan dalam konten saya yang lalu terkait dengan bagaimana pernyataan Kony Bakri yang menurut saya harus diberikan klarifikasi secara kritis. Kali ini, kritik yang saya ingin tujukan adalah ketika ia melontarkan pandangan bahwa ada presiden kelas dunia dan ada presiden kelas Solo. Tentu saja pernyataan Kony Bakri ini tidak bebas nilai dan tidak bebas kepentingan, karena semua orang pada akhirnya syarat dengan kepentingan. Saya punya pandangan dari intuisi filosofi saya bahwa Kony Bakri memaksudkan presiden kelas Solo itu adalah Joko Widodo. Saya ingin membagikan perspektif yang menolong kita untuk melihat dimensi lain ketika kita hendak memfilsafatkan ada presiden kelas dunia dan ada presiden kelas Solo. Jangan gegabah menjadi manusia, karena sebetulnya kita adalah manusia dunia tetapi sekaligus manusia yang hadir dalam konteks-konteks lokal kita. Antara yang mendunia dan yang melokal itu tidak perlu dipertentangkan. Teman-teman, titik tolak saya untuk mengkritik pendapat Kony Bakri adalah bangunan pemikiran filsafat. Tujuan filsafat itu adalah menemukan kebijaksanaan dari realitas yang kita lihat, kita rasakan dalam keseharian hidup kita. Level filsafat itu pada akhirnya adalah membuat kita bisa menemukan diri kita yang baru, self-understanding, self-consciousness. Nah, ketika kita mengajukan pandangan-pandangan yang kritis terkait dengan realitas di sekitar kita,
maka tujuannya adalah untuk membuat kita bisa menjadi orang yang semakin bijaksana dan semakin bisa menilai segala sesuatu dari lensa yang berimbang. Tidak hanya kritik, tetapi juga kita menyuguhkan data-data yang mengapresiasi baik terhadap orang maupun terhadap realitas di sekitar kita. Kalau kita cuma kerjanya kritik, kritik, dan kritik tanpa pernah mengapresiasi, maka sebetulnya kita sedang mengalami persoalan terkait dengan kesehatan mental. Jangan-jangan kita menjadi orang yang tidak sedang baik-baik saja, atau kesehatan kita terganggu, bahkan jiwa kita terganggu karena yang kita lihat hanya masalah-masalah pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, teman-teman, bertolak dari situ, maka izinkan saya memberikan catatan kritis ketika seorang Connie Bakri mengatakan ada presiden kelas dunia. Itu menurutnya adalah presiden-presiden yang levelnya seperti Joe Biden atau seperti Donald Trump atau presiden seperti Vladimir Putin dan presiden-presiden yang lain yang memiliki pengalaman, memiliki kefasihan dalam berbahasa, dan berbagai pandangannya itu kemudian membuat kita berdecak kagum karena mereka punya background, pengalaman, pendidikan yang sangat mumpuni. Dan sangat kontras ketika ia mengatakan ada presiden kelas Solo. Dan semua kita tanpa pernah menolak bahwa kita syarat kepentingan, dan saya pun syarat kepentingan. Saya ingin katakan bahwa pendapat Connie Bakri bahwa presiden kelas Solo itu siapa, maka saya akan mengatakan itulah Joko Widodo. Sungguh kita prihatin bahwa ada pakar-pakar politik yang sudah malang melintang dengan berbagai macam wacana berpikir yang kritis, tetapi tidak bisa mengartikulasi pandangan-pandangan yang tidak sekadar kritik, tetapi juga mengapresiasi. Memang ada masalah apa kalau dikatakan bahwa Jokowi adalah presiden kelas Solo? Apakah itu berarti Jokowi adalah orang yang tidak bisa didudukkan selevel dengan para pemimpin-pemimpin dunia seperti yang saya tadi katakan? Apakah seorang Jokowi adalah orang yang karena tidak punya level pendidikan yang mumpuni, karena itu ia selalu disebut dan selalu direndahkan dan dilemahkan oleh masyarakat Indonesia sendiri, sehingga ia dikatakan sebagai presiden kelas Solo. Dan karena itu ia tidak bisa sejajar, berduduk dan berdiri sama rendah sama tinggi dengan para pemimpin dunia tersebut. Inilah teman-teman yang saya ingin katakan, bahwa seorang pakar sekalipun kadang-kadang sulit membangun argumentasi yang berimbang. Justru disinilah filsafat menolong kita untuk mendudukkan percakapan tentang realitas di sekitar kita, termasuk penilaian kita terhadap orang lain, itu dengan cara-cara yang konstruktif dan memberikan edukasi yang berimbang. Kita boleh mengkritik Jokowi, dan itulah yang kita selalu lihat pada sosok-sosok seperti Refly Harun dan sosok-sosok seperti Rocky Gerung yang semuanya memberikan kritik. Tetapi teman-teman, kritik yang berimbang itu sangat dibutuhkan dalam rangka kita memastikan bahwa apa yang kita wacanakan itu benar-benar turut serta dalam mengedukasi masyarakat kita. Mengkritik tanpa mengapresiasi itu adalah bagian bentuk dari persoalan kejiwaan. Bahkan kesehatan jiwa kita sedang terganggu. Dan maaf, saya harus katakan, ketika dikatakan oleh Connie Bakri bahwa Jokowi adalah seorang presiden kelas Solo, itu adalah bagian dari narasi-narasi yang sangat tidak mengedukasi kita semua. Kita justru sangat prihatin bahwa ada pakar-pakar yang levelnya adalah guru-guru kita, tetapi kerjanya hanya membangun narasi dan wacana yang datang dari disinformasi, fitnah, dan kebencian terhadap orang lain, terhadap situasi di sekitar kita. Kita membutuhkan perspektif yang kaya, perspektif yang sangat komprehensif, sehingga kita menjadi orang yang tidak hanya taunya mengkritik, tetapi kita juga bisa memberikan pandangan positif, konstruktif, dan apresiatif pada siapapun yang ada di sekitar kita. Teman-teman, kita sungguh
ingin mengatakan bahwa Jokowi sekalipun datang dari Solo, tetapi apa yang ia mau tunjukkan sebagai seorang pemimpin adalah bagian dari cara kita melihat bahwa Indonesia di masa pemerintahan Jokowi dalam perspektif yang lebih apresiatif adalah sebuah negara di masa pemerintahan Jokowi yang diapresiasi oleh para pemimpin dunia. Sehingga banyak pemimpin dunia yang kemudian belajar dari sosok yang bernama Jokowi. Apakah Jokowi penuh kekurangan? Saya ingin katakan Jokowi memang penuh kekurangan. Tetapi Jokowi telah memberikan legasi yang penting dalam proses politik dan demokrasi kita di tanah air kita. Sekali lagi, saya tidak sedang menjilat Jokowi, saya tidak punya kepentingan apapun terhadap Jokowi. Tetapi secara filosofis, pandangan yang kritis harus dibarengi dengan pandangan yang apresiatif. Itulah cara berfilsafat yang positif, yang konstruktif, dan memberi edukasi pada masyarakat luas. Ya, begitulah tadi apa kata Bapak Simonjon. Ya, tentu saja kalau kita dengarkan beliau itu sangat kecewa. Loh kok para orang yang punyanya ilmunya tinggi ya, yang sekolah tinggi-tinggi, kok bisa memberikan kritik seperti itu ya. Yang menurut Bapak Simonjon sih bahwasannya itu terbalik. Kenapa? Ya karena kerja-kerja Pak Jokowi selama menjadi presiden itu sangat diakui dunia ya. Walaupun beliau hanya lulusan sekolah di Indonesia atau UGM, tapi beliau dapat memberikan manfaat atau bahkan para pemimpin dunia menjadikan Pak Jokowi sebagai contoh. Iya, di zaman kepemimpinan Pak Jokowi tentu saja Indonesia sangat luar biasa dipandang dunia. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.